Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang materi stratifikasi sosial dan mobilitas sosial, yaitu yang pertama, pengertian stratifikasi sosial, yang kedua, proses terjadinya stratifikasi sosial, yang ketiga yaitu karakteristik stratifikasi sosial, yang keempat yaitu dasar-dasar stratifikasi sosial, dan yang B yaitu mobilitas sosial. Yang pertama yaitu pengertian mobilitas sosial, yang kedua yaitu jenis-jenis mobilitas sosial, yang ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial, yang keempat dampak mobilitas sosial, yang kelima contoh-contoh mobilitas sosial, dan yang terakhir yaitu peran pemerintah dalam mobilitas sosial. Yang pertama, materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Dwi Mutia Herawati. Kepada Dwi dipersilahkan. Stratifikasi sosial. 1. Pengertian stratifikasi sosial. Stratifikasi berasal dari kata stratum yang artinya adalah lapisan, sedangkan sosial artinya masyarakat. Jadi, menurut asal, katanya stratifikasi sosial adalah lapisan masyarakat. Secara umum, stratifikasi sosial dapat diartikan sebagai penggolongan masyarakat ke dalam kelas-kelas yang disusun secara bertingkat. Gejala penggolongan masyarakat yang bersifat hierarki vertikal berakibat timbulnya kelas-kelas sosial, sehingga muncullah istilah kelas sosial atas upper class, kelas sosial menengah, middle class, dan kelas bawah yaitu lower class. Stratifikasi sosial terjadi karena ada sesuatu yang dihargai dalam masyarakat. Setiap masyarakat akan selalu mempunyai penghargaan tertentu terhadap hal-hal tertentu. Penghargaan yang lebih tinggi terhadap hal-hal tertentu itu akan menempatkan individu yang memilikinya pada kedudukan yang lebih tinggi juga. Apabila suatu masyarakat lebih menghargai kekayaan, maka mereka yang lebih banyak memiliki kekayaan material akan menempati kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pihak-pihak lain. Oleh karena itu, gejala tersebutlah yang menimbulkan adanya lapisan sosial dalam masyarakat, yang merupakan pembedaan posisi seseorang atau suatu kelompok dalam kedudukan yang berbeda-beda secara vertikal. 2. Proses terjadinya stratifikasi sosial. Stratifikasi yang terbentuk dengan sendirinya. Biasanya diakibatkan karena kepandaian, tingkat umur atau senioritas, sifat keaslian keanggotaan, dan kepemilikan harta yang diwariskan. B. Stratifikasi yang sengaja disusun. Biasanya berkaitan dengan pembagian kekuasaan dan wewenang resmi dalam organisasi formal. Sebagai contoh, dalam satu organisasi formal harus ada seorang ketua sebagai pucuk pimpinan yang bertugas mengordinasikan seluruh bagian organisasi, seorang wakil ketua untuk membantu pelaksanaan tugas ketua, seorang sekretaris dan bendahara guna mengurusi administrasi organisasi, dan beberapa ketua bidang untuk melaksanakan fungsi-fungsi spesifik dalam organisasi. Yang ketiga, karakteristik stratifikasi sosial. Syarbaini menyatakan bahwa terdapat 3 aspek yang merupakan karakteristik stratifikasi sosial. Adapun ketiga aspek tersebut adalah sebagai berikut. Adanya perbedaan dalam kemampuan anggota masyarakat yang menduduki lapisan lebih tinggi tentunya memiliki kemampuan lebih besar dibanding anggota masyarakat pada lapisan di bawahnya. Sebagai contoh, direktur sebuah perusahaan mampu menyekolahkan anaknya hingga ke lembaga pendidikan terbaik di mancanegara. Sementara itu, akibat terbatasnya gaji seorang petugas kebersihan di perusahaan yang sama, mungkin kesulitan membiayai pendidikan anaknya di sekolah dalam negeri. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan atau dipaparkan oleh Najwa. Kepada Najwa kami persilahkan. Akan melanjutkan materi dari Dwi. 2. Adanya perbedaan gaya hidup. Anggota masyarakat yang menduduki lapisan lebih tinggi biasanya mengembangkan gaya hidup sebagai pembeda dengan lapisan di bawahnya. Sebagai contoh adalah direktur sebuah perusahaan yang umumnya dituntut berpakaian rapi, mengenakan seragam sebagai penunjang penampilannya. Contohnya menggunakan dasi ternama, terus kemeja bermerek, sepatu kulit dengan harga jutaan rupiah,
dan bahkan jam tangan mewah. 3. Adanya perbedaan hak akses dalam memanfaatkan sumber daya. Seseorang yang menduduki lapisan tinggi biasanya memiliki hak akses yang lebih luas terhadap beragam fasilitas dan sumber daya dibanding lapisan di bawahnya. Contoh, pimpinan sebuah lembaga umumnya diberi fasilitas rumah, kendaraan dinas, beragam tunjangan, ruang kerja pribadi, serta hak untuk memerintah bawahannya. Fasilitas tersebut tentunya tidak dapat dinikmati oleh bawahannya yang berkedudukan lebih rendah. Selanjutnya, dasar-dasar stratifikasi sosial itu terbagi 5, yaitu 1. Kekayaan. Menurut Max Weber, kekayaan sangat penting dalam menentukan kedudukan seseorang pada lapisan sosial masyarakat. Nah, kekayaan tersebut secara nyata dapat dilihat dari bentuk rumah, kendaraan pribadi, gaya berpakaian, jenis bahan pakaian, kebiasaan atau cara berbelanja. 2. Kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan pihak lain sesuai keinginan orang yang memiliki kekuasaan. Kekuasaan itu bersumber dari kepemimpinan. Orang-orang kaya biasanya memiliki kekuasaan untuk menentukan banyak hal. Nah, kekuasaan itu juga bersumber dari legitimasi publik, di mana anggota masyarakat memilih secara langsung untuk menetap penguasanya. 3. Kehormatan. Ukuran kehormatan ini tidak terlepas dari ukuran-ukuran kekayaan. Ukuran semacam ini biasanya hidup pada bentuk-bentuk masyarakat yang masih tradisional. Orang-orang yang bersangkutan adalah individu yang dianggap atau pernah berjasa besar dalam masyarakat, atau orang yang paling dihormati, disegani dalam lapisan atas. Contohnya, dalam suku bangsa Minangkabau ada yang disebut Tigo Tungku Sajarangan, yang terdiri dari Niniak Mama, Cadiak Pandai, dan alim dihormati dalam masyarakat Minangkabau. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Pipi. Selanjutnya, 4. Ilmu pengetahuan. Ukuran ini biasanya dipakai oleh masyarakat-masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Akan tetapi, ada kalanya ukuran tersebut menyebabkan akibat-akibat yang negatif. Oleh karena kemudian ternyata bahwa bukan mutu ilmu pengetahuan yang dijadikan ukuran, akan tetapi gelar kesejahteraannya. Sudah tentu hal ini mengakibatkan segala macam usaha untuk mendapatkan gelar tersebut, walau melalui mekanis yang tidak benar. 5. Keturunan. Dalam masyarakat feodal, anggota masyarakat yang berasal dari keluarga raja atau kaum bangsawan akan menempati lapisan atas. Yang B yaitu mobilitas sosial. 1. Pengertian mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah penggerakan individu atau keluarga dari satu kelas sosial ke kelas sosial yang lain selama kehidupan mereka. Mobilitas sosial adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok ke status sosial yang lain dalam masyarakat. Mobilitas sosial dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti vertikal, horizontal, antargenerasi, dan integrasi. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang pertama yaitu vertikal. Mobilitas sosial vertikal terbagi berbagai dua, yaitu naik dan turun. Mobilitas sosial vertikal naik terjadi ketika seseorang atau sekelompok sosial memperoleh status sosial yang lebih tinggi dari sebelumnya. Sebaliknya, mobilitas vertikal turun terjadi ketika seseorang atau sekelompok sosial mengalami penurunan sosial mereka dalam masyarakat. Yang kedua yaitu horizontal. Mobilitas sosial horizontal
terjadi ketika seseorang atau sekelompok sosial mempengaruhi status sosial yang sejajar dengan status sosial sebelumnya, namun dalam kelompok sosial yang berbeda. Generasi yang berbeda artinya setiap generasi dalam suatu kelompok bisa mempunyai kedudukan yang semakin tinggi atau rendah di masyarakat. Yang ketiga yaitu intragenerasi. Mobilitas sosial intragenerasi terjadi ketika status sosial terbaik terjadi dalam satu generasi yang sama. Misalnya seseorang yang terjadi berstatus sosial rendah kemudian berubah menjadi tinggi. Mobilitas sosial dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pendidikan, budaya, lingkungan, dan faktor ekonomi. Mobilitas sosial juga dapat mempunyai dampak positif atau negatif tergantung pada kondisi dan faktor yang mempengaruhi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis mobilitas sosial. Ada dua jenis mobilitas sosial, vertikal dan horizontal. Mobilitas sosial vertikal dibagi menjadi turun naik. Mobilitas sosial horizontal terjadi ketika seseorang berpindah ke posisi yang setara di kelas sosial lain. Yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial. Ada banyak faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial seseorang melalui dari pendidikan hingga latar belakang keluarga, akses ke lapangan kerja, dan bahkan kesenjangan ekonomi. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Khairunisa. Kepada Khairunisa dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang keempat yaitu dampak mobilitas sosial. Mobilitas sosial membawa banyak dampak positif maupun negatif. Salah satu dampak positifnya adalah terciptanya kesempatan yang lebih besar bagi individu untuk mengejar impian mereka. Namun mobilitas sosial yang terlalu rendah atau tinggi juga bisa membawa dampak buruk. Yang kelima yaitu contoh-contoh mobilitas sosial. Contoh-contoh mobilitas sosial terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu mobilitas sosial naik. Tony Stark atau yang lebih dikenal sebagai Iron Man adalah contoh dari mobilitas sosial naik. Dalam filmnya dia terlahir di keluarga kaya, tetapi dia juga menjadi salah satu superhero yang paling terkenal dan berpengaruh. Yang kedua, mobilitas sosial turun. Jordan Belfort, lebih dikenal sebagai The Wolf of Wall Street, adalah contoh dari mobilitas sosial turun. Ia menjadi sukses dalam karirnya di Wall Street, tetapi akhirnya kehilangan segalanya akibat penipuan dan keputusannya yang buruk. Yang ketiga, mobilitas sosial horizontal. Siti dan Budi belajar di universitas sama dan lulus bersama dengan IPK yang sama. Namun si Siti memilih untuk bekerja sebagai pengajar, sedangkan Budi memilih menjadi seorang pengusaha. Yang keenam yaitu peran pemerintah dalam mobilitas sosial. Yang pertama, perannya adalah pengentasan kemiskinan. Pemerintah harus memastikan bahwa sumber daya yang diperlukan untuk mobilitas sosial seperti pendidikan, pelatihan, tersedia untuk semua orang, terlepas dari latar belakang ekonomi mereka. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Pemerintah juga harus memastikan bahwa program pendidikan dan pelatihan berkualitas tinggi tersedia untuk memungkinkan berbagai jenis mobilitas sosial. Yang ketiga, kebijakan pajak. Sistem pajak yang adil, di mana orang yang telah mampu membayar lebih banyak pajak dapat digunakan untuk memfinansir program pendidikan dan pelatihan yang dapat membantu meningkatkan mobilitas sosial. Yang keempat, kesehatan. Kesehatan adalah ketersediaan layanan kesehatan yang murah dan mudah diakses dapat membantu meningkatkan mobilitas sosial. Ini karena jika masalah kesehatan diobati dengan tepat, individu dapat lebih produktif dan memiliki kemampuan untuk meningkatkan kondisi hidup mereka.
Nah, kesimpulannya di sini adalah stratifikasi sosial adalah penggolongan masyarakat ke dalam lapisan-lapisan yang disusun secara bertingkat atau hierarki, yaitu kelas atas atau upper class, kelas menengah atau middle class, dan kelas bawah atau lower class. Stratifikasi sosial muncul dalam masyarakat dikarenakan adanya sesuatu yang dihargai dalam masyarakat. Proses terjadinya stratifikasi sosial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu terjadi secara alamiah atau kepandaian, usia, harta, ataupun kekayaan, dan terjadi secara disengaja atau pembagian kekuasaan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah materi yang bisa kami sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.